Baik, topik saya pada pembicaraan terakhir ini adalah bagaimana kita menangani komplikasi dari mitral stenosis, baik itu dalam bentuk komplikasi dari mitral stenosisnya dan komplikasi mitral stenosis sebagai salah satu perjalanan kronik dari satu rheumatic heart disease yang tentunya nanti kita akan berkenalan tentang latent phase dari rheumatic heart disease itu bukan hanya sekedar pada mitral stenosis. Jadi ini yang topik pertama yang akan saya bawakan, yaitu tentang pulmonary hypertension, atrial fibrillation, dan thromboembolism yang sudah banyak dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, bahwa ini merupakan komplikasi letal akibat dari mitral stenosis. Nah, sedangkan nanti pada presentasi yang kedua, baru kita akan bicara mengenai mitral stenosis sebagai salah satu komponen dari satu perjalanan rheumatic heart disease. Baik, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Dr. Estu bagaimana natural history dari mitral stenosis itu mulai dari pasiennya mengeluh adanya keluhan heart failure, kemudian adanya atrial fibrilasi pada onset yang lebih berat, pada kasus yang lebih berat dia bisa menimbulkan kondisi seperti acute lung edema, terutama pada new onset atrial fibrillation atau rapid ventricular rate dari atrial fibrillation. Kemudian adanya acute volume overload, contohnya pada pregnancy yang sudah memasuki trimester ketiga. Kemudian komplikasi yang berhubungan dengan thromboembolism, bukan hanya stroke, tapi bisa berupa akut limb ischemic yang fatal karena biasanya trombus yang lepas itu ukurannya besar. Kemudian ada pulmonary arterial hypertension yang ini sangat khas sekali dan tidak banyak trial atau RCT yang dikembangkan untuk melihat adanya pulmonary arterial hypertension. Cuman ini diduga akibat dari chronic overload dari chronic pressure overload yang diakibatkan oleh mitral stenosis terhadap sirkulasi vena yang ada di pulmonal yang lama-lama bisa mengakibatkan adanya remodeling dari pulmonary artery wall. Nanti berkelanjutan menjadi airway failure, kemudian adanya hemoptysis dan suara yang serak atau kita sebut sebagai Ortner syndrome. Nah, yang pertama adalah tentang atrial fibrillation atau AF. AF ini mau tidak mau menempatkan pasien itu menjadi pasien yang poor prognosis, bukan hanya pada kasus yang sudah ditangani dengan valve intervention, tetapi termasuk juga pada kasus yang tidak mendapatkan intervensi sama sekali, baik itu intervensi secara perkutan ataupun intervensi secara bedah. Dan biasanya atrial fibrillation ini lebih banyak kita temukan pada kasus yang mitral valve disease disertai dengan adanya kelainan katup trikuspid yaitu TR. Baik itu yang diakibatkan oleh primary TR, biasanya yang kita sebut sebagai penyebaran dari rematik morfologi dari trikuspidnya, biasanya katup septalnya itu ukurannya lebih pendek, kemudian lebih tebal, ataupun yang diakibatkan sekunder dari peningkatan pulmonary arterial atau pulmonary venous pressure. Kemudian yang kedua, pada kasus isolated MS itu angkanya lebih kecil dibandingkan yang kasus mixed valve tadi, itu hanya sekitar 29%. Sedangkan pada kasus yang isolated MR itu angkanya lebih besar, lebih sedikit lagi 16%. Dan biasanya pada kasus yang isolated ini biasanya kita temukan pada kasus yang advance di mana left atrial size-nya itu sudah melebihi di atas 45. Dan jangan lupa bahwa atrial fibrilasi itu bisa juga disebabkan karena faktor yang lain, misalnya usia, kemudian left ventricle ejection fraction yang turun, LA size yang besar, LA strain yang rendah, kemudian adanya peningkatan dari RA pressure. Dan mau tidak mau, pasien dengan atrial fibrillation, meskipun dia sudah mengalami, sudah menjalani operasi ataupun tindakan perkutan pada katup mitralnya, maka komplikasi akibat persisten AF yang ditimbulkan itu dapat menetap, yaitu berupa heart failure, stroke, kemudian adanya peripheral thromboembolism, dan tentunya berujung kepada kematian. Nah, bagaimana kemudian kita mengontrol aritmia atau atrial fibrillation ini pada pasien-pasien dengan MS? Yang pertama tentunya kita bertanya bagaimana dengan rhythm control dibandingkan dengan rate control. Obat-obat yang bekerja sebagai rate control, CCB, kemudian beta blocker dan digoxin memang tidak banyak
ditujukan RCT-nya untuk pasien-pasien dengan mitral stenosis. Dan di situ juga dikatakan bahwa kalau kita mampu memaintain pasien tetap dalam sinus rhythm, baik itu dengan pharmacological ataupun dengan electric cardioversion ataupun dengan teknik catheter ablation, eh, itu tidak mengungkapkan sepenuhnya bagaimana penurunan risiko untuk prematur death ataupun tromboemboli pada kasus yang seperti ini. Karena biasanya atrial fibrilasi pada kasus-kasus dengan valvular heart disease itu cenderung untuk berulang dan banyak sekali faktor di luar faktor katup itu sendiri yang bisa mencetuskan timbulnya atrial fibrillation meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi. Dan tentunya yang kedua bukan hanya dalam hal aritmia kontrol, tapi pemberian anticoagulation jangka panjang itu terbukti lebih baik hasilnya pada kasus-kasus yang tidak memiliki risiko tinggi untuk bleeding. Dan di sini dikatakan dari Invictus trial itu vitamin K antagonis atau warfarin itu memiliki superioritas dalam hal penurunan angka komposit kardiovaskular and event ataupun kematian dibandingkan dengan antikoagulan yang layak seperti rivaroxaban pada trial Invictus ini, terutama pada kasus-kasus atrial fibrilasi yang disebabkan karena rheumatic heart disease. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi perkutan ataupun surgical therapy untuk mitral stenosisnya ataupun kelainan trikuspidnya kalau dia memang dengan mixed valve disease, maka atrial fibrilasi ini dapat terus berlangsung meskipun pasien itu awalnya sinus rhythm, kemudian bahkan pada beberapa kasus bukan hanya persisten AF, tetapi juga yang sebelumnya sinus rhythm dia dapat mengalami perubahan menjadi paroksismal AF. Oleh karena itu, meskipun pasien itu sudah menjalani tindakan, maka screening untuk melakukan eh, screening untuk melakukan mana pasien yang kemudian mengalami paroksismal AF itu tetap harus kita tingkatkan pada pasien-pasien dengan mitral stenosis ini, baik yang sudah ataupun yang belum menjalani intervensi. Dan yang perlu dilakukan lagi bahwa eh, pemberian antikoagulan itu kadang-kadang tidak terbatas ketika pasien itu sudah menjalani intervensi, kemudian dia tidak memiliki eh, atrial fibrilasi sebelumnya, kemudian pasien katakanlah hanya mendapatkan katup bukan mekanik, tetapi katupnya bioprostetik atau pasien-pasien dengan mitral valve repair yang dia tetap menjalani tetap dalam kondisi sinus rhythm. Tapi ada beberapa kepustakaan mengungkapkan bahwa meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi, katupnya terbuka bagus, pasiennya tidak ada keluhan, dan sebelumnya tidak pernah mengalami atrial fibrilasi, ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kita tetap harus memberikan antikoagulasi. Yang pertama adalah pada LA size yang tetap di atas 38 mm untuk perempuan atau 40 untuk laki-laki, atau pada kasus-kasus yang menjalani perkutan intervensi atau mitral valve repair, tetapi MVA-nya masih di bawah 2 cm persegi. Atau pada kasus-kasus dengan LAVI yang besar di atas 52 pada perempuan ataupun di atas 59 pada laki. Dan yang terpenting adalah dari kepustakaan terakhir adanya penurunan dari LA pump strain dan advanced age. Maka pada kasus yang seperti ini, meskipun kalau kita lihat pasien itu tidak mengalami atrial fibrilasi sebelumnya, kemudian sukses rate dari tindakan intervensi kita itu tidak memberikan dampak seperti timbulnya LA thrombus dan LA size-nya tetap kecil, tetapi ada faktor-faktor yang tetap mengharuskan kita melanjutkan pemberian antikoagulan meskipun pasiennya termasuk resiko yang lebih tinggi. Nah, pemberian anticoagulation pada kasus mitral stenosis atau rheumatic heart disease itu memiliki threshold yang lebih rendah dibandingkan dengan kasus atrial fibrilasi yang sifatnya non-valvular. Jadi, ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Yang kedua adalah pulmonary hypertension yang biasanya disebabkan karena secondary impact dari mitral stenosis itu sendiri. Dan mayoritas yang timbul adalah pulmonary vein hypertension. Tetapi tentunya tidak hampir sampai saat ini itu tidak ada satu RCT besar yang mengungkapkan bahwa pemberian obat PA dilator
PA dilator secara rutin itu memberikan impact yang bagus, terutama pada pasien-pasien yang sudah menjalani surgery. Adapun itu adalah report atau single center experience yang mengungkapkan pemberian PA dilator pada pasien-pasien post-operatif yang tetap mengalami peningkatan dari PA systolic pressure-nya. Tetapi sekali lagi, bahwa semua sepakat ketika kita sudah menemukan adanya pulmonary hypertension, mentreat underlying condition yaitu MS-nya merupakan syarat mutlak. Kelas satu terutama untuk pasien yang simptomatik dengan MVA dengan MS yang severe, MVA-nya di bawah 1,5 cm persegi. Baik itu dengan repair ataupun dengan replacement. Dan yang kedua adalah kita perlu pertimbangkan intervensi yang lebih dini, jadi pada pasien yang asimptomatik, tapi dia sudah mengalami paroxysmal atrial fibrillation akibat dari MS-nya itu sendiri. Tetapi dan dia memiliki PA systolic pressure di atas 50 pada waktu resting atau systolic pressure di atas 25 pada waktu dia exercise. Dan ini ternyata di kemudian hari diteliti bahwa kemungkinan dia untuk mengalami pulmonary hypertension yang lebih severe dan mengalami symptomatic MS itu lebih besar pada kondisi yang ini. Kemudian underlying condition yang mengharuskan dia menjalani intervensi adalah berupa adanya trombus yang tadi sudah dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, meskipun pasien itu asimptomatik MS. Nah, jangan lupa ketika kita melakukan intervensi pada pasien-pasien dengan MS, terutama pasien-pasien yang sudah tua atau pasien laki-laki, kita perlu mencari adakah concomitant condition yang bisa menimbulkan PH di kemudian hari, seperti bukan hanya pada valvular heart disease-nya sendiri, tetapi COPD, kemudian adanya sleep apnea dan pulmonary embolism, meskipun kalau kita lihat angkanya tidak sebesar pada kasus PH yang diakibatkan oleh penyakit yang lain. Jadi PH pada left heart disease ini memang agak antik, kasusnya juga tidak banyak, terutama yang disebabkan karena valvular heart disease yang berhubungan dengan COPD, sleep apnea, dan pulmonary embolism. Tapi harus dicari karena sampai saat ini kita sudah tentunya menemukan beberapa kasus bahkan ASD sudah dikoreksi tapi PA pressure-nya nggak turun-turun, ternyata pasiennya mengalami chronic thromboemboli pulmonary hypertension. Dan yang ketiga adalah ini tidak ada satu penanganan khusus sama dengan sebelumnya bahwa pemberian anticoagulation itu tetap diindikasikan pada kasus yang seperti ini ditambah dengan tentunya intervensi surgical untuk mengevakuasi trombus yang ada di dalam left atriumnya. Kemudian pembicaraan yang kedua adalah kita bicara mengenai rheumatic heart disease, rheumatic mitral stenosis yang merupakan satu komponen dari latent phase rheumatic heart disease itu sendiri. Jadi nanti kalau dia berupa latent phase, maka proses ini dapat terjadi seumur hidup dari pasien itu sendiri. Dan biasanya disebabkan karena reaktivasi dari acute rheumatic fever atau adanya gangguan pada imunitas atau proses autoimun yang disebabkan karena karena rheumatic heart disease, akut rheumatic fever yang sudah ada sebelumnya. Jadi bisa terjadi reinfeksi dari native mitral valve disease itu sendiri, kemudian infeksi dari native valve yang lain bisa ke tricuspid, kemudian bisa ke aortic valve, kemudian adanya reinfeksi kembali pada katup mitral yang sudah mengalami operasi. Biasanya ini pada pasien-pasien yang repair atau pasien-pasien yang replace, tapi dia biasanya mengenai katup yang lain. Jadi sudah menjalani mitral valve replacement, kemudian dia timbul kemudian kelainan akibat latent phase dari rheumatic disease-nya itu pada katup aorta. Itu yang sering banyak kita temukan. Nah, rheumatic recurrence ini sangat antik dan banyak faktor yang sekarang itu diketahui sebagai salah satu pencetus dari timbulnya recurrence ini. Dan banyak literatur sekarang bahwa recurrence itu rata-rata dia hanya menetap sampai usia 40 tahun. Tetapi ternyata dalam kenyataannya di lapangan kita bisa menemukan recurrence itu bahwa bahkan pada pasien-pasien yang sampai usia dengan 60 tahun. Dan ternyata ini bukan hanya berhubungan dengan streptococcal infection, yang biasanya streptococcal infection itu banyak terjadi pada anak kecil. Tetapi antigen mimikri
kemudian ada genetic factors di situ dan microbiome yang ternyata berhubungan dengan latent phase dari rheumatic heart disease itu sendiri, meskipun pasien itu sudah melalui fase anak-anaknya. Jadi biasanya rheumatic recurrence ini tetap berlanjut pada usia yang lebih dewasa oleh karena sebab bukan streptococcal infection lagi, tetapi akibat dari genetic factor dan antigen mimikri yang ada. Jadi proses autoimunnya itu tetap berjalan pada kelompok latent phase ini. Dan perlu diingat bahwa ketika kita memberikan secondary prophylaxis dengan benzathine penicillin ataupun dengan PMP, phenoxymethylpenicillin, itu hanya bekerja pada pasien dengan mild RHD. Mild RHD itu biasanya kita temukan bukan pada kasus mitral stenosis, tapi biasanya berupa mitral regurgitation ataupun aortic regurgitation, tapi yang mild. Dan perlu diingat bahwa kalau sudah mencapai mitral stenosis, biasanya kondisinya sudah tidak mild lagi. Sehingga dalam hal ini, secondary prophylaxis itu tidak mampu mencegah kerusakan katup lebih lanjut. eh, jadi biasanya memerlukan tindakan intervensi. Nah, pada beberapa kasus kita kadang-kadang mempertimbangkan bukan hanya 40 tahun. Jadi lifelong prophylaxis itu biasanya kita berikan untuk pasien-pasien yang sudah mengalami cardiac valve surgery. Meskipun pasien ini tidak mengalami recurrency dari rheumatic fever ataupun infeksi dari Streptococcus, karena ini adalah pasien risiko tinggi dan kita biasanya tidak mau dan tidak mampu melakukan redo atau reoperation pada kasus-kasus yang mengalami pada kasus-kasus yang sudah mengalami surgery kemudian kita lakukan redo lagi. Itu sangat kecil kalau bisa angkanya. Dan yang kedua adalah pasien-pasien yang setelah kita lakukan edukasi, dia menginginkan minimal risk of recurrency. Jadi misalnya pasien-pasien kelompok tertentu, dia sudah paham bagaimana ini biasanya yang educated, yang well educated, sudah tahu bahwa resiko untuk recurrency dari rheumatic fever itu akan berlangsung seumur hidupnya tanpa kita tahu pasien mana yang akan mengalami recurrency. Nah, biasanya mereka akan tetap mempertahankan pemberian secondary profilaksis antibiotik ini sepanjang hidupnya. Dan perlu diingat bahwa kalau pasien-pasien yang menjalani heart valve repair, itu kadang-kadang durability-nya itu bisa ditentukan dengan melihat apakah pasien itu mendapatkan secondary penicillin prophylaxis atau tidak. Terutama ini kalau kita lakukan untuk pasien-pasien yang muda, yang di bawah 40 tahun tadi. Karena ternyata valve repair itu bisa menyempit lagi, dalam hal ini mengalami severe mitral stenosis lagi kalau pasiennya itu tetap mengalami recurrency dari rheumatic rheumatic eventnya itu. Nah, agen apa yang bisa kita gunakan untuk melakukan secondary prophylaxis ini? Yang pertama adalah nanti dengan benzathine penicillin yang diberikan setiap 3 minggu ataupun setiap 4 minggu. Yang 3 minggu itu diberikan terutama pada pasien-pasien yang high risk to recurrent atau pasien itu sudah mengalami recurrency dari acute rheumatic fever yang berulang-ulang. Dan kalau dia sudah kita anggap rekurensinya rendah, maka kita bisa berikan durasi yang lebih panjang, yaitu sampai dengan 4 minggu, 4 minggu sekali. Nah, eh, kemudian untuk pemilihan antibiotiknya, yang pertama tentunya efektivitas yang paling besar itu dengan pemberian IV IM benzathine penicillin dengan dosis yang berdasarkan berat badan 27 kilo ke bawah ataupun 27 kilo ke atas. Karena kita tidak punya penicillin V di Indonesia. Kemudian untuk pasien-pasien tertentu yang alergi terhadap pemberian BPG ini, kita bisa pilih dengan pemberian eritromisin ataupun azitromisin yang diberikan secara per oral. Dan perlu diingat bahwa efektivitas oral antibiotik tentunya akan lebih rendah dibandingkan dengan efektivitas dari pemberian IM. Dan harus dicermati apakah pasien itu meminum obat ini secara rutin setiap harinya. Maka kalau kita temukan celah bahwa pasien ini kepatuhannya itu sangat jelek terhadap pemberian oral antibiotik, maka sebaiknya kita harus menggantinya kembali ke pemberian IM BPG untuk pasien-pasien seperti ini.
Kemudian untuk pasien yang mengalami akut rheumatic fever biasanya akan dihentikan dalam usia 18 tahun, ada yang bilang, kemudian ada yang menyatakan sampai 18 tahun, kemudian ada yang menyatakan sampai dengan 21 tahun. Tapi saya ambil saja bahwa pada daerah yang mengalami endemik rheumatic heart disease seperti Indonesia, maka sebaiknya profilaksis ini dilakukan sampai dengan dia berusia 21 tahun. Eh, Adapun kelompok yang tidak bisa kita hentikan profilaksisnya setelah dia mengalami akut rheumatic fever ya, bukan chronic rheumatic heart disease, itu adalah pasien-pasien yang dia high risk untuk tertular kembali gas Streptococcus pyogenes itu. Itu biasanya guru, karena dia banyak bicara, atau guru taman kanak-kanak, kita biasanya Streptococcus pyogenes ini itu banyak di oral mikrobioba di anak-anak, kemudian orang tua, kakek, nenek yang tinggal bersama cucunya, atau ada anak kecil yang tinggal di rumah serumah dengan orang yang sudah di atas 50 tahun, kemudian healthcare providers, kemudian public service staff yang dia mengalami melayani orang-orang dari usia anak-anak sampai dengan usia dewasa. Atau di tempat-tempat yang high risk untuk gas transmission environment, seperti contohnya di negara kita. Jadi kadang satu rumah itu sampai 8 orang yang menempati di situ, kemudian ada orang tua, ada anak kecil di situ, kemudian poor housing conditions, rumahnya padat antara jarak satu rumah dengan rumah yang lain, dan tentunya overcrowded. Dan yang terakhir adalah pasien-pasien yang dia mengalami masalah dengan pemberian antibiotik oral. Jadi dia sudah mendapatkan antibiotik oral, compliance-nya bagus, tapi dia terus terjadi recurrent acute rheumatic fever. Atau pasien-pasien yang tadi sudah saya sebutkan, pasien itu minum obat oral antibiotik, tetapi compliance-nya tidak dapat kita pertahankan, dia akan meminumnya setiap hari, maka sebaiknya dikembalikan ke pemberian profilaksis yang IM. Nah, dikatakan di sini yang menarik, kalau seseorang sudah mengalami acute rheumatic fever, maka recurrensinya itu dapat berkurang pada pasien-pasien yang sudah menjalani minimal 40% dari BPG dosisnya. Jadi, makanya itulah kenapa alasannya ada angka 5 tahun, ada angka 10 tahun minimal, mana yang terpanjang dari usia 21 tahun itu, untuk dapat kita mengcover yang 40% dari BPG dosis ini. Dan kemudian kalau dia melanjutkan profilaksisnya, maka dia akan mendapatkan perlindungan 17% lagi terhadap penurunan dari reinfeksi dari acute rheumatic fever-nya itu sendiri. Dan ini adalah beberapa tips penyuntikan benzatin penisilin, karena tentunya tidak mudah, sakit, kemudian kadang-kadang keras sekali pada waktu kita melakukan injeksi. Ini buat teman-teman yang ada di vaskes primer. Ingat bahwa benzatin penisilin itu tidak, karena dia merupakan tipe antibiotik, resiko anafilaktik shocknya itu besar, makanya tetap kita berikan persiapan di tempat praktek kita untuk anafilaktik shock yang disebabkan oleh benzatin penisilin. Karena saya terus terang pernah mengalami 2 kali anafilaktik shock ini di poliklinik, kemudian hipotensi, penurunan perfusi koroner, dan aritmia yang sebenarnya disebabkan bukan karena benzatin penisilinnya, tapi karena pasien itu sangat nyeri sekali pada waktu dilakukan penyuntikan. Sehingga untuk kasus yang seperti ini, kadang kita memberikan lidocaine yang topikal dulu untuk mengurangi rasa nyeri pada pasien-pasiennya. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diingat bahwa efek hipotensi itu kadang-kadang bisa dicetuskan oleh pasien yang dehidrasi, low intake, atau dia belum makan pada waktu kita suntik. Nah, pasien-pasien yang akan dilakukan penyuntikan ini, makanya kita instruksikan dulu kalau sudah mulai jam 11, makan dulu, nanti kemudian balik lagi baru kita suntik. Dan dilakukan pada posisi supine supaya dia tidak mengalami kolaps pada waktu kita melakukan penyuntikan. Dan yang terakhir adalah perlu diingat, ini sebenarnya tips yang tidak ada dimanapun, tetapi pada waktu kita melakukan dilusi dari obat benzatin penisilin itu sendiri, kepala jarumnya sebaiknya diganti dengan kepala jarum pada waktu kita menyuntikkan, karena biasanya itu di dalamnya sudah terjadi pembekuan dari preparat obat. Jadi kadang pada waktu kita suntik dengan kepala jarum yang sama, itu obat tidak bisa keluar. Nah, ini adalah yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa kita belajar dari bicara 1, 2, 3, dan kemudian belajar juga dari program rematik nasional, itu mengungkapkan bahwa kalau sudah terjadi rematik mitral stenosis, maka komplikasinya
apapun dia bentuknya tetap memberikan high mortality rate meskipun pasien itu sudah menjalani intervensi. Nah, oleh karena itu sebenarnya yang paling bagus adalah ketika kita melakukan primary prevention dan secondary prevention untuk kasus-kasus mild RHD yang sebenarnya ini adalah pasien-pasien yang tidak sampai ke dokter jantung. Nah, treatment untuk symptomatic streptococcal infection itu bertujuan pertama kita mencegah timbulnya akut rheumatic fever, kemudian mencegah untuk timbulnya recurrency dari akut rheumatic fever yang rata-rata itu adalah asimptomatik gitu. Oleh karenanya pada pasien-pasien yang sudah mengalami rheumatic heart disease yang laten jadi mitral stenosis itu sekitar 30-50% kalau kita tanyakan mereka tidak memiliki tanda-tanda dari eh, gejala khas akut rheumatic fever. Tetapi untuk teman-teman dokter umum di sini dan teman-teman spesialis anak, ada beberapa clue yang menandakan ini infeksinya disebabkan oleh Streptococcus pyogenes ataukah tidak. Dan itu banyak sekali scoring yang bisa kita pakai. Dan faringitis yang diinjus oleh gas ini atau Streptococcus pyogenes biasanya eh, cenderung untuk tidak diberikan antibiotik karena dianggap sebagai satu viral infection. Tapi perlu diingat, khasnya untuk gas induced pharyngitis, pasiennya nggak batuk, tapi dia hanya mengeluh sakit menelan dengan adanya semacam supuratif episode yang kalau kita lihat di kedua tonsilnya. Dan yang terakhir adalah yang paling penting karena begitu tingginya mortality rate, maka systematic screening, kemudian education termasuk oral hygiene di sini, registration, masukkan pasien itu ke long term care untuk rumah sakit kita ataupun dengan primary care yang ada di bawahnya. Kemudian kita identifikasi apa unmet needs pasien-pasien kita, kekurangannya di mana. Kemudian membangun satu strong systematic networking merupakan saya rasa satu hal yang sangat penting di sini untuk mencegah kematian lanjut pada pasien-pasien komplikasi dari latent phase rheumatic fever ini. Dan yang terakhir, riset mindset kita bahwa memang sudah banyak sekali kasus dengan mitral stenosis, aortic stenosis yang disebabkan oleh rheumatic heart disease. Tetapi ada satu hal yang sebenarnya tidak pernah kita lakukan sama sekali, yaitu bergerak di awal, kemudian mensosialisasikan di awal bagaimana mencegah ARF ini. Karena kita lihat negara seperti Uganda, Kolombia, negara-negara di Afrika sana, mereka mampu membangun satu sistem prevensi yang cukup baik dan penelitian-penelitian yang cukup baik untuk mencegah pasien itu tidak jatuh ke dalam kerusakan katup dari rheumatic fever itu sendiri. Terima kasih Dokter Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Nauli untuk paparannya. Kita akan membuka question and answer. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk di question and answer. Kita karena waktu yang terbatas, kita membatasi